Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Widihartati, Prodi SBJS BKTI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Teori belajar ini lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan demikian, teori belajar behavioristik lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Teori belajar behavioristik sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu adanya perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Dan salah satu contoh penerapan teori belajar behavioristik adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Tokoh-tokoh aliran behavioristik itu sendiri diantaranya adalah John R. Watson, Ivan Petrovich, Edward L. Thorndike, dan Skinner. Menurut Thorndike, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respons. Menurut Ivan, classic conditioning atau pensyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Sedangkan menurut Watson adalah stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Semua itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. Dan terakhir, menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dan respons untuk menjelaskan perubahan tingkah laku menurut versi Watson tersebut adalah deskripsi yang tidak lengkap. Respon yang diberikan oleh siswa tidaklah sesederhana itu, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan interaksi ini akhirnya mempengaruhi respon yang dihasilkan, sedangkan respon yang diberikan juga menghasilkan berbagai konsekuensi yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Manfaat mempelajari ilmu teori behavioristik adalah: pertama, untuk membantu guru memahami bagaimana siswa belajar. Kedua, membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Ketiga, memandu guru untuk mengelola kelas. Dan keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Kelebihan teori behavioristik itu sendiri adalah: 1. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Dan kelemahan dari teori ini adalah adanya penekanan pada refleks dan otomatisasi dalam melakukan sesuatu dan selalu berfokus pada hasil dan tujuan. Dan teori behavioristik adalah salah satu aliran dalam psikologi yang dipelopori oleh John B. Watson. Behavioristik adalah teori yang meyakini bahwa setiap kepribadian dan perilaku manusia berasal dari pengalaman yang dialami serta dari pengaruh orang-orang yang ada di sekitar kita.
Berdasarkan masalah yang kita bahas, dapat diambil kesimpulan bahwa teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rita Widihartati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.